Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar sejarah Indonesia kelas 12 mengenai berbagai bentuk ancaman disintegrasi bangsa. Pemberontakan PKI Madiun ini merupakan salah satu bentuk ancaman disintegrasi bangsa berdasarkan ideologi. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah mengenai latar belakang pemberontakan PKI Madiun. Di sini terdapat beberapa latar belakang. Yang pertama adalah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatangannya Perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Pada saat itu Amir Syarifuddin merupakan Perdana Menteri Republik Indonesia yang ikut dalam Perjanjian Renville. Akan tetapi, akibat Perjanjian Renville yang sangat merugikan, akhirnya Amir Syarifuddin harus meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Kemudian yang kedua adalah kekecewaan terhadap hasil Perjanjian Renville yang mana wilayah Indonesia semakin menjadi lebih sempit dibandingkan dengan Linggarjati. Yang ketiga adalah kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI yaitu Musso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Kemudian ada kekecewaan terhadap kebijakan Perdana Menteri Hatta yakni dalam bidang militer, rekonstruksi, rasionalisasi militer di Indonesia. Ini merupakan beberapa latar belakang terjadinya peristiwa PKI Madiun. Selanjutnya adalah tokoh pemberontakan PKI Madiun seperti yang kita bahas. Yang pertama adalah Amir Syarifuddin merupakan mantan Perdana Menteri Republik Indonesia setelah menggantikan Sultan Syahrir. Ikut dalam Perjanjian Renville akan tapi setelah Perjanjian Renville nanti harus menyerahkan mandatnya sebagai Perdana Menteri. Kemudian pasca tidak menjabat sebagai Perdana Menteri bersifat oposisi terhadap Perdana Menteri Hatta. Jadi pengganti Amir Syarifuddin adalah Hatta. Membentuk Front Demokrasi Rakyat yang terdiri dari Partai Sosialis, PKI, PBI, Pesindo, dan Federasi Serikat Buruh SOPSI. Yang kedua adalah Musso atau Munawar Musso, juga nama lainnya adalah Paul Mussote. Musso pernah aktif di Sarekat Islam dengan gurunya adalah Hosokro Aminoto, seperti dengan Insinyur Soekarno. Kemudian bergabung dengan Partai Komunis Indonesia, terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1926 yang mengalami kegagalan. Musso kemudian pindah ke Moskow, Uni Soviet, kalau sekarang Rusia. Pada tahun 1948 kembali ke Indonesia dengan pemikiran jalan baru mengenai perjuangan PKI di Indonesia. Jadi harus adanya revolusi di Indonesia. Tokoh lainnya adalah Sumarsono, DN Aidit, Wikana, Setiaji, Maruto Darusman, Joko Suyono, Suripno, Alimin, Prawiro Dirjo, Utomo Ramlan. Nanti yang memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia itu Sumarsono. Adapun peristiwanya, yang pertama adalah terjadi pemogokan di Delangu, Klaten. Di para buruh melakukan mogok, ini katanya didukung oleh PKI. Kemudian terjadi konflik di Solo antara divisi Siliwangi dengan divisi Penembahan Senopati. Penembahan Senopati ini katanya terpengaruh oleh ideologi komunis. Nanti salah satu tokoh dari Penembahan Senopati dibunuh, yang membunuh diduga adalah dari divisi Siliwangi. Kemudian Solo menjadi Wild West atau daerah pengalian. Jadi terjadi kekacauan di Solo, salah satu korban di Solo yakni Dr. Muwardi. Pada tanggal 18 September 1948 diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia di Madiun oleh Sumarsono. PKI juga melakukan pembunuhan terhadap beberapa tokoh, salah satunya adalah Gubernur Suryo yang dibunuh oleh PKI di Ngawi. Kemudian juga terdapat pembantaian terhadap berbagai tokoh di Kresek, Madiun. Kemudian pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun, yakni Soekarno kemudian mengumumkan lewat radio untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Hal ini menjadi pukulan psikologis bagi para pendukung dari Musso Amir. Panglima Besar Sudirman kemudian memerintahkan Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sukono untuk menjalankan operasi penumpasan. Pada tanggal 30 September, Madiun dapat diduduki oleh pasukan Indonesia, kemudian para petingginya beberapa melarikan diri ke Cina dan Vietnam seperti DN Aidit dan Lukman.
Musa, pemimpin dari PKI, tertembak dalam pertempuran di Ponorogo. Pada tanggal 19 Desember, Amir Syarifuddin, Maruto Darusman, Djoko Sujono, Suripno, dan para pemimpin FDR lainnya dihukum mati. Adapun penembusan PKI Madiun ini tidak bisa secara tuntas dikarenakan pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan agresi militer Belanda kedua. Nanti PKI bisa tumbuh lagi, bisa berkembang lagi, apalagi ketika DNA Aidit pulang ke Indonesia, membangun PKI yang baru, menjadi salah satu pemenang pemilu 1955, kemudian melakukan pemberontakan lagi pada tahun 1965. Ini adalah Monumen Suryo di Ngawi, sedangkan ini adalah Museum Kresek di Madiun. Adapun dampak dari pemberontakan PKI Madiun, yang pertama berhasil mempertahankan ideologi Pancasila yang hendak diganti dengan ideologi komunis. Kemudian pembunuhan terhadap pejabat pemerintah, misalnya saja tadi ada Gubernur Suryo dari Jawa Timur. Kemudian semakin menguatnya upaya untuk membentuk tentara Indonesia yang lebih profesional. Berbagai laskar dan kekuatan bersenjata liar berhasil didemobilisasi atau dibubarkan. Fokus Indonesia harus terpecah, selain menghadapi Belanda juga harus menghadapi pemberontakan PKI. Dan yang terakhir, Amerika Serikat bersimpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Amerika menganggap bahwa Indonesia pro terhadap Amerika dikarenakan Indonesia menumpas pemberontakan PKI, yaitu pemberontakan yang didasarkan pada ideologi komunis. Ini tidak bisa dilepaskan. Pada saat itu adanya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Demikian materi mengenai pemberontakan PKI Madiun. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.